Bab 368. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Menekan emosiku dengan cengkeraman besi yang dingin, aku menolak untuk membiarkan diriku dikuasai oleh kemarahan saat melihat mana bis mencabik-cabik orang-orang yang tidak bersenjata dan tidak memiliki sihir, orang-orangku. Perutku bergejolak saat melihat pemandangan itu sementara yang lain tidak menginginkan apapun selain dewa. Melangkah ke lapangan dan membunuh binatang buas. Kekuatan untuk menentang kenyataan dalam genggamanku, namun aku bahkan tidak bisa menyelamatkan orang-orang itu. Aku beralasan bahwa menahan diri sekarang adalah untuk kebaikan yang lebih besar, bahwa itu adalah harga yang harus kita semua bayar karena kalah perang. Tapi itu tidak membuatnya lebih mudah untuk duduk dan menonton sesama dicatia dibantai. Dan kemudian ada sorak-sorai yang menggelegar seperti guntur kebencian dari puluhan ribu penonton saat mereka menikmati pemandangan seperti serigala melahap orang-orang tak berdosa. Untuk sesaat, gelap, aku membenci mereka semua. Aku membayangkan Destruction melompat dari tangan aku untuk membakar seluruh stadion dan semua orang di dalamnya menjadi kurang dari abu. Tapi tidak ada sorakan atau tawa yang datang dari area pementasan kami. Meskipun aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari saat-saat terakhir para Dicatians ini, aku bisa mendengar helaan napas para muridku yang terengah-engah, retakan buku-buku jari mereka saat mereka mencengkeram pagar, rengekan jijik yang tenang saat serigala-serigala itu berpesta. Kemudian rambut di belakang leherku berdiri saat kekuatan yang familiar memenuhi ruangan, mematahkan mantra pembantaian. Para siswa mulai berlutut saat mereka mengikuti sumber tekanan ke dinding belakang area pementasan, di mana sosok bertanduk berpakaian serba hitam berdiri mengawasi kami. Regis merinding, mentalnya setara dengan meretas. Seris Fritra terlihat jauh berbeda dari hari itu di medan perang, ketika Uto hampir membunuh Sylvie dan aku. Alih-alih seorang jenderal masa perang, dia tampak agung seperti seorang permaisuri yang mengenakan gaun perang skala hitam, meskipun dia mengenakan jubah hitam tengah malam yang sama seperti saat aku pertama kali melihatnya tiba di Darf. Di sebelahku, Seth tetap berdiri, ternganga dan menatap. Sementara sisa kelas memiliki akal sehat untuk berlutut, Seth tampak membeku di tempat. Kemunculan Skite yang tiba-tiba memperkuat satu informasi yang hanya bisa kuduga sejauh ini, Nico bukan satu-satunya yang tahu identitas asliku. Seris memperhatikan Seth seolah dia makhluk kecil yang lucu. Apapun alasannya datang ke sini, aku tidak membutuhkan siswa yang terlibat di dalamnya, jadi aku meletakkan tangan di bahu Seth dan mendorongnya berlutut. Sabit seri, kataku. Senang bertemu denganmu lagi. Profesor Gray dari Akademi Pusat. Lady Chaira dari Denoir berdarah tinggi. Sebuah getaran mengalir melalui para siswa yang berlutut mendengar suara keperakan Seris. Dengan aku. Dia berputar, jubahnya mengalir seperti cairan di sekelilingnya, dan menghilang melalui pintu tunggal yang dipasang di dinding batu di belakang area pementasan. Chaira melompat untuk mengikutinya, tapi aku tetap di tempatku. Ya, karena apa yang benar-benar dibutuhkan oleh seluruh cobaan ini adalah lapisan komplikasi lain, pikir Regis, tautan kami dengan jelas mengirimkan pengunduran dirinya yang ragu-ragu. Fakta bahwa Seris juga menemukan identitasku bukanlah kejutan karena Nico jelas tahu, tapi aku harus bertanya-tanya mengapa dia akan menghubungiku sekarang, dan secara terbuka. Bahkan dengan Seris pergi, para siswa masih ketakutan. Keterkejutan dan kekaguman mereka terlihat nyata, mengambang dalam kesunyian kental yang diciptakan oleh kemunculan dan kepergian Skite yang tiba-tiba. Bahkan kebisingan orang banyak telah teredam, seolah-olah tidak diinginkan di tempat ini. Briar, Avene. Kedua wanita muda itu tersentak ketika suaraku memecah kesunyian, kepala mereka mendongak untuk menatap dengan mata terbelalak dan mencari di sekitar ruangan. Mata Briar berkedip beberapa kali di balik topengnya seolah-olah dia terbangun dari mimpi yang panjang dan tidak pasti. Kau yang bertanggung jawab sampai aku kembali, kataku cepat, lalu berjalan keluar mengejar Chaira dan Seris. Skite terdiam saat dia memimpin kami melewati usus besar Kolisem. Dia berjalan dengan tujuan, namun gerakannya mempertahankan keanggunan yang mengalir yang mengisyaratkan kontrol sempurna atas bentuk fisiknya. Ritme percaya dirinya tidak pernah terputus, bahkan untuk melihat ke belakang dan memastikan kami mengikuti. Saat kami berjalan mengikutinya, kami tidak melihat orang lain meskipun ada kesibukan terus-menerus dari para pejabat, pekerja, dan budak yang pasti telah memenuhi pekerjaan sampingan. Setelah 1 atau 2 menit, aku melihat Chaira memperhatikan aku dari sudut matanya. Dia membuka mulutnya, tetapi menutupnya lagi tanpa berbicara. Apa itu? Tanyaku, suaraku terdengar hampa di terowongan bawah tanah, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kepala Seris menoleh sepersekian inci saat aku berbicara. Aku bertanya-tanya ketegangan tak terucap apa yang membebani bahu Chaira, tapi aku tetap diam. Aku waspada, tapi tidak takut. Meskipun Seris terlalu jauh dan misterius untuk dianggap sebagai sekutu, aku juga tidak menganggapnya sebagai musuhku. Jika dia ingin menyakitiku, ada banyak kesempatan untuk melakukannya sebelum Victoriat. Ketika kami tiba di kotak tontonan pribadi yang menghadap ke medan perang, aku segera memindai ruangan untuk mencari ancaman, seolah-olah ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada Skite di dalamnya, tetapi hanya menemukan ruang duduk mewah untuk menonton pertandingan di bawah. Dekorasinya tidak menarik minat aku, dan perhatian aku langsung kembali ke Seris.
Buat dirimu nyaman, kata Seris, nada ringannya bertentangan dengan kehadirannya yang mendominasi. Ketika aku tidak bergerak untuk melakukannya, dia melambaikan tangan seolah-olah untuk menghilangkan kewaspadaan aku. Aku tidak membawamu ke sini untuk menyakitimu, Gray, tapi kau sudah tahu itu. Omong-omong, kau terlihat baik-baik saja. Mata emas, sangat halus. Kenapa kau tidak melepas topeng itu agar aku bisa melihat wajahmu dengan benar? Terima kasih atas keramahannya, jawabku, melakukan apa yang dia minta. Tempat yang bagus, jika agak sepi. Di mana Cilrit? Bersembunyi di lemari, menunggu untuk melompat keluar dan memberiku peringatan yang mengerikan. Seri tertawa bahagia. Punggawa aku sedang mencari sesuatu yang lain untuk aku saat ini. Tidak ada peringatan yang mengerikan hari ini, tetapi itu tidak berarti kita tidak memiliki urusan untuk didiskusikan. Aku yakin kamu tidak akan terkejut mengetahui bahwa aku telah mengawasimu sejak kau muncul dengan nyaman di Reliktem. Caira tersentak, melihat sedikit melewatiku, tidak cukup menatap mataku. Maaf, Gray. Skite Seris, dia adalah pemanduku, mentorku, seperti yang sudah kusebutkan sebelumnya, dan pada awalnya tentu saja aku tidak menyangka kalian akan saling mengenal, tapi hanya memberitahunya tentangmu karena kau jadi, dia berhenti, menggigit sisi pipinya. Sangat penasaran dan menarik, lalu dia ingin tahu lebih banyak tentangmu, dan dia memintaku untuk mengawasimu, tapi aku sudah memberitahumu, jadi kuharap kau tahu aku. Saat dia berbicara, aku memperhatikan Seris menatap mataku dari belakangnya dan memberiku senyum malu-malu, penuh pengertian. Ketika aku mengembalikan ekspresi, Caira goyah, kekhawatirannya berubah menjadi kerutan bingung. Tidak apa-apa, Caira. Maksudku, kamu memiliki mentor skite wanita yang kuat dengan minat yang tidak biasa padaku. Aku menunjuk ke Seris, tidak bisa menahan seringai bersalah. Aku tidak pernah mendesak kamu untuk lebih detail karena aku tidak perlu. Tidak terlalu sulit untuk mencari tahu. Caira menghela napas dalam-dalam dan menyisir rambut birunya di antara jari-jarinya. Terima kasih atas pengertiannya. Kalian berdua bisa berhenti membuat tatapan konyol satu sama lain sekarang. Caira Highblood Denoir, apakah itu cara untuk berbicara dengan mentormu? Seris bertanya dengan hanya sedikit mengejek. Ibu angkatmu akan terkejut. Cukup berkelas, caramu menanganinya. Tapi kemudian, kurasa akan sangat kekanak-kanakan bagimu untuk membuatnya kesal karena tidak memberitahumu, mengingat banyaknya kebohongan yang telah kamu katakan tentang identitasmu sendiri, cemooh Regis. Poin yang adil, pikirku kembali. Dan juga, diam. Seris bersandar pada kaca pelindung yang menghadap ke ruangan. Kau sudah tumbuh mudah ditebak, Gray. Oh, aku bertanya, mengangkat alis ke arah Skite. Berapa banyak dari apa yang telah aku capai yang telah kamu prediksi, tepatnya? Bibirnya terbuka untuk merespon, tapi aku melihat matanya melirik ke arah Caira, dan dia sepertinya memikirkan kembali apapun yang akan dia katakan. Akhirnya, dia hanya berkata, cukup. Aku bertemu mata tajam Skite, tidak lagi tersenyum. Apa yang kamu inginkan denganku sekarang, Seris? Hal yang sama yang selalu aku inginkan. Dia berbalik menghadap jendela. Di bawah, selusin budak sedang membersihkan kekacauan terakhir yang ditinggalkan oleh serigala bertaring hitam. Untuk melihat potensi kamu tumbuh. Skite melayang ke kursi malas dan menyelinap ke dalamnya sambil menunjukkan bahwa kita harus mengambil sofa di seberangnya. Caira tidak ragu untuk memenuhi permintaan mentornya yang tak terucapkan. Aku pindah untuk berdiri di belakang sofa, tetapi tidak duduk, malah meletakkan tangan aku di punggung yang empuk. Berbicara tentang potensi, kata Seris, fokusnya pada tulang dadaku, Caira memberitahuku bahwa kamu telah menukar kemampuanmu untuk memanipulasi mana dengan seni eter misterius yang bahkan dia tidak mengerti. Caira bergeser tidak nyaman mendengar kata-kata Seris. Bagaimana ini bisa terjadi? Kuharap hadiah terakhirku untukmu tidak sia-sia, kan? Mana Uto tidak sia-sia sama sekali, jika kau bertanya padaku, pikir Regis dengan mental yang setara dengan membiarkan lidahnya terjulur dengan puas dari mulutnya. Cedera aku dalam perang adalah bencana besar, jawab aku, tubuh aku kesemutan ketika aku ingat rasanya hancur karena penggunaan yang lama dari tahap ketiga kehendak binatang Sylvia. Aku harus menyesuaikan. Ya, ya, itu pasti sesuatu yang tidak bisa aku prediksi, katanya dengan suara rendah, lebih pada dirinya sendiri daripada Caira atau aku. Apa yang kamu inginkan denganku? Aku bertanya lagi, kali ini lebih tegas. Kecurigaan tiba-tiba muncul di benak aku, dan aku menambahkan, apakah kamu membawa aku ke sini? Ke Victoriat. Bibir Seris yang dicat terangkat. Aku akui, aku sangat sedih melihat kamu duduk di tangan kamu di universitas itu begitu lama. Seorang profesor, benarkah? Dia menatapku tidak setuju, seolah-olah aku peduli apa. Dia memikirkan tindakanku di Alakria. Seperti yang aku katakan, dapat diprediksi. Tetapi kamu juga benar, aku memang mengatur agar kelas kamu ada di sini. Mengapa? Aku bertanya, mencoba memasukkan informasi baru ini ke dalam semua hal lain yang sudah aku ketahui. Karena aku ingin mengingatkanmu siapa dirimu, dan apa yang dipertaruhkan, katanya, suaranya berat dengan otoritas, perubahan nada tajam dari sisa percakapan kami. Untuk itu, aku telah mengatur kehadiran kamu di sini untuk menanyakan sesuatu dari kamu. Anggap saja itu seperti membayar hutang yang kamu berutang kepada aku. Utang, aku bertanya, tidak yakin aku suka kemana arahnya.
Jadi kamu tidak hanya membantuku karena kebaikan hatimu. Mengejutkan. Caira berbalik perlahan, menatapku dengan mata seukuran bulan purnama. Rahangnya terkatup rapat hingga aku pikir giginya mungkin akan retak. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Seris, bagaimanapun, hanya menyesuaikan dirinya agar lebih nyaman. Aku ingin kamu menantang Chilrit untuk menjadi punggawaku. Ini sepertinya terlalu berlebihan untuk Caira, yang mulutnya terbuka karena terkejut. Dia merobek topengnya, mematahkan kabelnya, dan membiarkannya jatuh ke sofa di sampingnya. Apa yang terjadi sekarang? Aku menyembunyikan keterkejutanku sendiri di bawah seringai masam. Dan apa yang harus aku dapatkan dengan melakukan itu? Aku akan menganggap itu pertanyaan retoris, karena kita berdua tahu mengapa kamu benar-benar ada di sini, katanya, nadanya seperti hakim yang memberikan vonisnya. Katakan padanya skite atau tidak sama sekali, kata Regis. Kami tidak memainkan biola kedua bagi siapapun. Kau tidak ingin aku menjadi pengikutmu, tebakku, dengan cepat mempertimbangkan berbagai tujuan yang bisa dia kejar dengan tindakan ini. Kau ingin aku menarik perhatian pada diriku sendiri. Dia mengangguk, hanya 1 menit mencelupkan kepalanya yang bertanduk. Dengan mengalahkan Chilrit dan kemudian menolak peran punggawa, kamu akan mengirimkan pesan yang sangat jelas. Agrona tahu aku di sini, aku menyadarinya dengan sangat yakin, bertanya-tanya apakah Seris mungkin telah memberitahunya sendiri. Lagi pula, kepada siapa lagi dia harus mengirim pesan. Tapi dia sudah memiliki apa yang dia inginkan, dan dia tidak peduli lagi padaku. Kesadaran ini mengejutkan aku seperti petir. Selama ini di Alakria, aku selalu berasumsi dia akan menjadikanku prioritas jika dia mengetahui bahwa aku selamat dari pertarunganku dengan Nico dan Kadel. Aku khawatir Skites akan menendang pintu kelasku atau menghujani api dan besi hitam di Windecrest Hall saat aku tidur. Tetapi untuk mengetahui Agrona telah menemukan bahwa aku tidak hanya selamat tetapi juga tinggal di tanahnya sendiri, dan dia tidak peduli. Aku berkonflik, untuk sedikitnya. Jika Agrona tidak menganggap kita ancaman, itu salah perhitungan tololnya sendiri, pikir Regis sambil menggeram. Tetapi jika Dewi bertanduk di sana ingin kita mengekspos diri kita sendiri. Pengetahuan ini membuat seluruh rencana aku dipertanyakan. Sementara Agrona mengetahui aku masih hidup, dan di mana aku berada, tidak terlalu bagus, Regis ada benarnya. Mengabaikan aku adalah kesalahan di pihaknya, kesalahan yang dengan senang hati aku manfaatkan. Tapi jika aku menarik perhatiannya sekarang, tunjukkan padanya kekuatanku sebelum aku siap. Rencana itu tampaknya buruk bagiku, dan aku juga tidak yakin bagaimana itu menguntungkanmu. Aku menghindar, penasaran seberapa besar rencananya Seris akan menyerah sebelum dia membuatku mengkonfirmasi niatku. Oh, ayolah, gunakan pikiran cerdasmu itu untuk bekerja, desaknya, otoritas yang menghancurkan hilang dari suaranya, yang sekali lagi ringan dan menggoda. Berapa lama kamu berencana untuk lari dan bersembunyi? Duduk di depanku, Ciara tetap diam, meskipun dia masih mengerutkan kening bingung, dan aku bisa melihat roda gigi di kepalanya berputar saat dia berjuang untuk memahami percakapan. Berdiri tegak, aku menatap Skite. Aku tidak akan menantang Chilrit. Mulut Seris menipis menjadi garis keras. Tapi aku akan tetap mengirim pesanmu, lanjutku, membuat keputusan hanya saat aku mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Akan keras, dan sangat jelas. Seris menegakkan tubuh, lalu berdiri. Meskipun dia sedikit lebih pendek dariku, ketika dia menatap mataku, rasanya seperti dia meremehkanku. Aku lebih suka jika kamu memberitahu aku apa yang kamu lakukan. Aku mungkin bisa membantu. Ayo, Seris, kataku, menirukan ekspresi menggoda yang sama yang dia pakai beberapa saat yang lalu, gunakan pikiran pintarmu itu untuk bekerja. Mendengar langkah Caira berhenti, aku berhenti dan berbalik menghadapnya. Kami berada jauh di dalam Underworld, dan batu di sekitar kami bergetar dengan suara sorak-sorai dan pertempuran dari atas. Tatapan Caira tertuju ke tanah di kakiku, sedikit wajahnya yang bisa kulihat di balik topengnya yang tenang. Trilby mengikat lidahmu. Tanyaku, tidak mencoba menebak bagian mana dari percakapanku dengan Seris yang membuat kepalanya pusing. Aku tidak bisa membayangkan cerita liar macam apa yang dia ciptakan dalam pikirannya. Caira bersenandung gugup saat dia mendongak untuk menatap mataku. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu bisa mempercayaiku. Jelas ada banyak hal hebat yang tidak aku ketahui tentangmu, dan berdasarkan apa yang baru saja aku saksikan antara kamu dan seorang skite, apapun gagasan aneh yang aku miliki sampai sekarang. Sangat tidak akurat. Aku mengamati terowongan redup tempat kami berhenti. Itu berakhir di persimpangan tepat di depan, di mana belok kiri akan membawa kami kembali ke medan pertempuran dan area pementasan, sementara jalur paling kanan akan membawa kami kembali keluar. Melakukan beberapa perhitungan cepat tentang berapa banyak waktu yang kita miliki sebelum turnamen dimulai, aku tersenyum dan mengulurkan tanganku. Caira menatapku dengan ragu sebelum membiarkan tangannya berada di lekukan sikuku. Mari kita berjalan-jalan dan menjernihkan pikiran kita sebentar sebelum menundukkan diri kita pada jutaan pertanyaan yang mungkin muncul di kepala murid-muridku, kataku sambil tertawa kecil. Aku tidak yakin aku, seorang darah tinggi kelahiran Fritra yang rendah hati, pantas terlihat berjalan bergandengan tangan dengan sosok yang terhubung dengan baik dan misterius seperti dirimu, godanya. Mungkin tidak, tapi aku akan memberimu kehormatan ini sekali ini saja, balasku, menuntunnya menuju pintu keluar.
Kebisingan di luar memekakkan telinga setelah keheningan teredam dari Underworld. Teriakan merchant, mana bis meraung, dan ribuan alakrian yang bersemangat berteriak satu sama lain untuk didengar. Kami keluar dari kerumunan, menuruni gang-gang yang tidak terlalu padat, meskipun ini memiliki kelemahan membuat kami menjadi target yang lebih mudah bagi banyak penjual dan pemain game. Ho, Tuan dengan mata emas, berhenti di sini untuk memenangkan hadiah yang bagus untuk wanita cantik kamu, seorang pria bertopeng perak berkilau, melambai kami ke arah gerobaknya. Seorang pria gemuk membungkuk saat dia berjalan melewatinya, lalu praktis berteriak di depan wajah kami. Batu permata di sini. Potongan terbaik, warna terbaik. Safir yang serasi dengan rambut indah wanita itu, atau mungkin rubi untuk matanya yang mempesona. Untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, aku benar-benar merindukan menjadi penyihir berelemen kuadrat. Mantra penghalang angin sederhana akan membuat perjalanan jauh lebih damai. Apa yang membuatmu tersenyum? Tanya Chaira. Aku memperbaiki wajahku. Tidak ada, hanya bertanya-tanya bagaimana kamu bisa berada di bawah pengawasan Seris. Oh benarkah? Tanyanya, tatapannya mengikuti barisan gerobak warna-warni, terpal, dan tenda. Kamu sudah tahu lebih banyak tentang aku daripada mungkin orang lain di dunia, sementara kamu adalah buku yang terkunci dengan halaman-halaman yang rusak, disandikan, dan mungkin ditulis dengan tinta tak terlihat. Dia terdiam, menatapku dengan pandangan masam, lalu menghela nafas. Tapi bagaimanapun, mari kita bicara tentang aku. Anak-anak berdarah Fritra, kita dengan darah yang cukup murni untuk berpotensi memanifestasikan sihir Fritra, tidak umum, tetapi kita tidak jarang sehingga masing-masing dari kita mendapatkan sabit kita sendiri, juga. Seorang wanita yang mengenali Chaira, penjual yang menjual barang-barang kulit yang sangat mahal, berteriak, dan Chaira memberinya lambaian kecil saat kami melanjutkan. Dia mengaku telah memilih aku karena kedudukan High Blood Denoir, yang tentu saja hanya tumbuh setelah ditugaskan sebagai putri angkat berdarah Fritra, tapi aku selalu bertanya-tanya. Jika dia tahu entah bagaimana, bahwa kau akan, aku menunjuk kepalanya, di mana tanduknya tetap tidak terlihat oleh liontin tetesan air mata yang dia kenakan di lehernya. Benar, jawabnya. Aku, 8, mungkin 9 tahun ketika dia mulai melatihku, membuatku tidak hanya darah Fritra dan mengadopsi darah tinggi, tapi juga anak didik sabit. Itu dibuat untuk masa kecil yang bertentangan. Menurutmu mengapa dia membantu menyembunyikanmu? Tanyaku, merendahkan suaraku saat sekelompok orang berdarah tinggi lewat, berpakaian begitu cerah sehingga mereka bisa dikira burung merak. Apa yang dia inginkan denganmu? Chaira menatapku dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu meminta keuntungan aku, atau keuntungan kamu sendiri? Mungkin mencoba mencari tahu apa yang dia inginkan dengan kamu dalam jangka panjang. Dia menggelengkan kepalanya. Aku masih tidak percaya dia memintamu menjadi pengikutnya. Tapi dia tidak, sungguh. Dia hanya ingin aku melawannya, ingat. Aku menunjukkan. Yang hanya membuatnya lebih membingungkan, setidaknya bagiku, kata Chaira, terdengar putus asa. Aku tidak akan memaksamu untuk menjelaskan apapun, meskipun aku akan dengan senang hati mendengarkan saat kau memutuskan untuk melakukannya, dan berjanji untuk tidak menahannya jika kau memilih untuk menahan beberapa hal. Regis mendengus, tapi mengapa dia ingin kamu menarik perhatian pada dirimu sendiri? Dari siapa? Untuk tujuan apa? Chaira mengunyah lidahnya sendiri sejenak sebelum melanjutkan, jelas menyuarakan beberapa pemikiran yang mengganggu di sini. Apakah kamu? Selir Skite Seris. Aku hampir tersedak karena keterkejutanku, pertanyaan itu membuatku benar-benar lengah. Bicara tentang tingkat baru dari, menjaga musuhmu lebih dekat, pikir Regis sambil tertawa menggonggong. Tidak, akhirnya aku menjawab, menggosok bagian belakang leherku. Tidak ada yang seperti itu. Dia memberiku gelengan kepala frustasi. Kalau begitu aku tidak mengerti. Aku tahu, kataku, tiba-tiba terdengar lelah bahkan di telingaku sendiri, tetapi suatu hari nanti kamu akan. Itu pasti sudah cukup bagus kalau begitu, kurasa, katanya dengan seringai kecewa. Pokoknya, sebaiknya kita kembali ke kelasmu. Pertarungan mereka akan segera dimulai.